Dengan catatan kalian naik ke sini, kalau ingin jadi narasumber di Komar Islam, kalian punya literasi menjelaskan atau kalian mengerti dengan apa yang kalian ucapkan, atau setidak-tidaknya itu urusan kalian lah dengan sama Kristen. Tapi kalian bukan termasuk klasifikasi penghujat. Tapi kalau kalian masuk ke dalam klasifikasi penghujat, ya, ini mohon maaf nih. Ya, maaf tuh. Kami umat Islam nih keras kalau masalah begitu ya. Nah, silakan kalian mau jadi narasumber di sini, kayak Tante Darni itu. Tapi karena dia yang ingin banyak, dia tidak sabar mendengarkan penjelasan saya, ya udah dia akhirnya marah sendiri kan. Siapapun, Luga pun bisa jadi narasumber di sini. Itu loh. Si Edis pun boleh jadi narasumber di sini. Asal jujur. Gitu. Ya. Ini mungkin begitu, Bang Herman. Bang Herman ini pernah nggak kami hantam di sini? Pernah nggak Bang Herman kami hantam di Komar ini? Nggak pernah lah. Nah, ngapain saya menghantam orang yang tidak pernah menyerang agama saya? Paling dia bertanya, saya menjawab. Jadi kalau saya Tritunggal atau enggak ini? Menurut Anda? 100% Tritunggal, 100% tidak Tritunggal. Unitarian katanya ya, lebih cenderung ke Unitarian. Kalau aku belajar membaca skema teologi loh by the way. Coba jelaskan dulu. Kalau Bapa itu adalah sumber segala sesuatu dan Yesus adalah segala sesuatu, masuk ke dalam segala sesuatu itu yang bersumber dari Bapa, Anda itu subordinat. Ya, Anda yang mengatakan itu kemarin dan kuamini. Nah, berarti betul kan? Orang yang pertama sekali mengatakan Mikanawana siapa coba di TikTok? Ini orangnya nih. Pak Erben? Oh, bukan. Saya. Pertama Iya. ditolak, tapi lama-lama dia baru mengakui ya, betul dia memang Oneness mengikuti paham Sabelius. Nah, Pak Herman itu mengikuti paham Arius. Nah, Iya. Bang Sandora ini dia sudah mulai berpaham Sabelius. Dia memahami bahwa Bapa dan Yesus itu satu dalam makna harfiah. Gitu. Tinggal nih ada Elsadai, Francius sama Kelvin nih. Kita coba baca skema teologinya apa nih, skema teologi dan skema kristologinya. Jangan salah, aku mau bikin karya ilmiah loh tentang itu loh. Ya, mantap. Cocok Iya. ya. Itu aku disupport sama beberapa pendeta itu. Tapi Uni, aku lebih cocok menyebut juga selain Tritunggal subordinat, aku nyebutnya Kristen Tauhid. Trinitas Tauhid. Dulu pernah istilah itu dibawa sama Antonius. Itu, tapi Antonius nggak jujur. Jadi Antonius itu dulu memaknai bahwa agama dia itu Tuhan satu-satunya adalah Bapa. Tapi dia tertunggal. Jadi dia sebenarnya tuh munafik. Makanya sama aku kuhantam terus dia. Sama itu. Nah, jadi gini. Perhatikan. Ya. Kalau orang Syiah senang berteman dengan orang-orang Kristen penghujat, kalau kami umat Islam ini senang berteman dengan orang Kristen yang dikatakan bidat tapi baik-baik. Nah, itu kami itu. Ya, Francius, silakan. Ya. Mau Saya membahas bertanya. mau bertanya tentang kitab suci. Tema pertanyaan hari ini seputar kitab suci. Jangan keluar dari topik, nggak mau aku. Oh, Ribet ini, aku kalian ya. Ini bukan seputar kitab suci, ini kehidupan sehari-hari. Memang masalah Waduh. puasa. Masalah puasa. Nggak ada itu urusannya sama aku, Bang. Itu urusan Begini. fikih itu. Bang, Ini kan kami umat Islam ini kenyataan. nggak boleh sok tahu. Iya, masalahnya kami umat Islam tuh nggak boleh sok tahu. Aku bukan orang yang mendalami. Aku belajar fikih tapi bukan mendalami. Aku nggak berhak untuk menjawab itu. Yang berhak menjawab itu guruku, namanya Ustaz Wafi. Beliau Ini kehidupan adalah orang yang sehari-hari. Ini sedikit iya aja itu pertanyaan. jangan sama aku, sama Mama Dede Abang tanya, bukan sama aku. Aku membahas tentang tema cobalah kitab ini suci. dijawab dulu. Ya. Hei, Aku Mak bingung. kok maksa ini? Maksudku yang kamu bilang itu yang jawab Pak Ustadz itu yang mana? Ya nanti masuk ke Malang Ustaz Wafi, jangan di sini. Di sini tempat diskusi lintas agama, temanya tentang kitab suci. Ini tentang universal. Kita bicara tentang kejawen boleh masuk di sini. Yahudi boleh masuk. Itu boleh masuk. Ini sebenarnya tentang memang kitab suci, Bu, masalah puasa. Ayo dah, silakan. Ini bulan, Silakan bertanya tentang kitab suci. Ini kan bulan puasa. Orang Muslim kan ini mengadakan puasa selama sebulan, ya kan? Ya. Sebelum Lebaran. Jadi aku bingungnya di kehidupan sehari-hari,
Kenapa itu banyak yang orang Muslim yang berjualan nasi di tempat apa? Gimana sebenarnya itu? Karena bulan puasa. Ya nggak apa-apa lah. Jadi yang beli itu Apa siapa, masanya? Kak? Bu. Beli itu, ya tanya, tengoklah di mana. Kalau di pasar Ternate orang-orang yang mau buka. Kalau di pasar orang Padang ada orang Cina yang beli. Kalau di Maluku ya tergantung di mana lokasinya. Tapi Kadang-kadang bulan ada juga puasa bule ini. sesekali, ada bule kadang-kadang beli. Tergantung lah, ada orang nyasar juga beli. Kadang-kadang kera pun sesekali beli. Mungkin hantu pun ikut beli itu. Ya tergantung lah. Tergantung lah. Perempuan Iya. juga. Tapi maksudku kan ini bulan puasa kok bisa ada jualan gitu yang Iya, jualan nasi. kadang-kadang gitulah kita. Itulah kadang-kadang kita ya Bang ya. Penting pula kita ya bulan puasa tapi orang jual nasi. Harusnya jual apa Bang? Jual cendol. Enggak ada jualan lah. Pas buka puasan baru bisa jualan. Sebelum buka puasa Susah lah mulai Bang. jualan. Kalau pas buka dia jualan Bang, di mana di situ dia masak pas buka capek lah Bang, keteteran lah dia Bang. Entah Tapi sebelumnya berbuka lah, kan entah 2 jam sebelum buka puasa gitu dia. Ini janganlah pagi-pagi 2 udah jam. jualan Abang nasi. pikir masak ondel-ondel itu enak, gampang 2 jam. Enggak Bang, masak kue itu kadang membutuhkan waktu 5 jam Bang. Enggak kayak gitu. Bikinnya Janganlah 5 jam. mengintervensi. Bikinnya 5 Abang nggak jam. pernah Ini coba lah Abang kukutuk Abang jadi tukang jual cendol nanti ya, biar tahu rasanya kayak mana bikin cendol. Jangan kayak gitu. Janganlah Iya, juga menghalang-halangi orang kerja cari uang. Ah parah kali Bang Francius nih loh. Ya aku kan mau bertanya, bukan menghalangi. Iya udah aku jawab. Nggak, aku mewakili tukang jual cendol se-Indonesia, ya. Iya ya. Iya. Itu dia ya. Ada lagi kira-kira. pertanyaannya? Begitulah kira-kira Terima Bang. kasih, Bu. Perempuan Makasih datang juga. bulan juga harus makan kan. Iya. Ada lagi? Nggak ada lagi, Kalpin, Bu, pendeta. kau naik dari tadi itu ngapain di atas? Diam aja. Kalau mau jadi jemaah di bawah aja. Tengok tuh netizen tercinta di bawah itu. Kalpin, kau naik ke atas jadi berhala ngapain? Woi, Kalpin. Turunlah kau. Bang Francius ada lagi yang mau ditanyakan? Abang nggak nanya Bang, kenapa ode-ode itu Sebenarnya- bulat? Tanya Bang, gini Bang. Sebenarnya tanyanya banyak aku bertanya, nanti Bukan, dikira pula aku aku ajarkan. menghujat. Enggak, aku ajarkan bertanya. Ada pertanyaan yang lebih penting nih. Kenapa bulan Ramadan itu orang harus jual kolak gitu? Tanyakan itu Bang. Harusnya mereka tuh bukan jual kolak Bang, jual emas, jual harga diri, jual ginjal, jual laptop. Karena bentar lagi mau lebaran. Kenapa jual kolak Kalau- coba? Abang jawab itu. Kenapa coba jual kolak? Jawabannya gini, Bu. Kalau itu emas itu nggak bisa dimakan. Kalau bulan puasa kalau kita pakai emas itu bukan. Pintar juga Bang ya. Betul Kalau juga kolak ya. itu kan bisa dimakan. Jadi untuk bisa dimakan berarti udah nggak puasa jadinya kalau dimakan. Oh. Karena di sini Bang sebetulnya bukan itu Bang. Secara ilmiah boleh aku jawab. Kenapa mereka harus jual kolak? Ya. Karena kalau di kolak itu Bang ada ilmu tajwidnya Bang. Di situ ada kolahnya. Beli kolak. Jadi sesuai Bang bulan puasa gitu loh. Kalau menurutku tadi semua intinya, Bu. Kalau aku ya Bermanfaat pandangan- sekali pertanyaan. Bang diskusi sama Abang tuh menambah wawasan ya. Menambah Sebenarnya- rasa keingin sebenarnya gini. Bang berdiskusi sama Abang itu menambah wawasan, menambah keinginan untuk tenggelam Bang ya. Pengen tenggelam aku di Danau Toba Bang diskusi sama Abang. Ada lagi pertanyaannya Bang? Pertanyaan ini memang banyak. Nanti aku takutnya Berat, pertanyaan Abang berat, serius. Pertanyaan Abang pertanyaan terberat di muka bumi ini. Serius, aku 6 tahun diskusi pertanyaan Abang terberat. Termasuk agak Jadi sulit aku aku menjawabnya bingung. itu. Kadang maunya kan kalau bulan puasa ya kan nggak ada orang jualan. Kan? Iya, kayak mana itu Bang? Itulah yang terjadi Bang. Kadang-kadang keinginan kita tak harus terpenuhi Bang. Kalau nggak Gitu lah, jualan nanti kita nggak makan pula dia ya kan salah juga ya kan? Iya, salah juga, iya. Iya, kalau gitu apa Bang? Pindah negara aja Bang, di Eropa. Enggak lah Bu, udah lahir-lahir dari sini kita ya kan. Kita sayangi lah Iya. negara kita, negara tercinta. Ya, Abang kayaknya butuh Mama Dede. Hmm. Ada lagi yang mau ditanyakan Bang? Ditanyakan pasti ada Bu. Ya, bertanya lah Bang. Gini, kita kan kehidupan kita sehari-hari ini memang harus ada toleransi Bu. Sesama kita lain agama punya toleransi. Betul. Udah jelas. Berbeda agama berarti beda dia cara beragamanya berbeda. Betul. Jadi kita harus menghargai satu sama lain. Betul.
Di sini pun Bu, tetangga saya Muslim semuanya, kami saling toleransi, menghargai. Betul. Pas Lebaran pun dia datang, pas tahun baru dia datang lagi ke tempat kami gitu, Betul. saling membantunya kami sini. Iya. Terus pertanyaannya? Pertanyaan itu tadi Bu, kalau kita berbeda agama, kita itu sebenarnya kita harus saling mengasihi, saling menjaga Iya, iya. kekeluargaan kita gitu Bu. Betul kan Bu? Betul. Mm-mm. Terus Bang, pertanyaannya apa Bang? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, kenapa kita selalu saling iri kita umat agama ini Bu? Saling menjatuhkan. Oh gitu. Kenapa kita saling iri? Mungkin gini Bang, mungkin Iya, iya. analisis saya secara mendalam yang memiliki intuisi ini ya Bang ya. Hmm. Ketika saya lihat ada yang iri dengan saya, biasanya memang saya tidak bisa dikalahkan. Manis saya itu melampaui melampaui ruang waktu gitu Bang. Jadi memang saya tuh banyak yang iri tuh gara-gara ya gimana Bang? Sudah ditakdirkan wajah saya, konstruksi muka saya itu memang harus enak dilihat dan gimana itu saya mau gimana? Coba saya nggak bisa menolak rahmat dari Tuhan ini gitu. Iya. Jadi kalau ada yang iri sama saya bisa apa? Saya hanya bisa tersenyum gitu. Gimana dong? Gitu Bang, kalau ada orang iri sama, mungkin orang iri dengan agama Islam ya mungkin karena kami tahu bagaimana tutorial sholat yang baik dan benar dan berdoa, jadi gimana lagi gitu Bang. Makanya jangan iri Bang sama kami. Enggak Bu, maksud gue itu, kalau aku enggak Bu, karena udah aku jawab tadi pertanyaan. Kita sebenarnya harus saling mengasihi. Kalau masalah kebenaran Iya betul. kebenaran itu, kalau itu nanti sebenarnya ujung-ujungnya kita di surga aja nanti diadili udah. Iya Kalau Bang, di dunia, ngapain Bang ya kita aja berantem saling ya Bang ya? mengasihi. Semua benar, Iya, betul. nggak ada paling Kalau benar. gitu pinjam semuanya 2 benar. juta Bang. Pinjam Bang supaya silaturahmi minta putus, pinjam 500 kali 4 2 juta. Kan gitu. Abang mah cuman ngomong doang, kita mengasihi Bang 200. Iya, memang gimana lah Bu. Sebenarnya kalau agama ini benar semua kalau menurut. Gitu Bang kalau mengasihi itu Abang nih tipikal laki-laki kalau ketemu cewek ya kan, Dek sayangnya Bang samamu. Belikanlah beda adik Bang. Jadi begini ya Dek ya. Jadi lebih baik natural Dek. Ya natural itu adalah keindahan yang hakiki. Banyak dalil. Gitu. Jadi pertanyaannya Bang Francius, Abang mengasihi aku? Betul sekali. Saya mengasihi Ibu. Ya. Sebagai Bang 200 Bang. sama kita 200 Bang. bersaudara, sesama Bang manusia. 200 Bang. Kalau ada jawabannya itu Bu, 200 itu. Kita kasih sayang itu bukan dari uang aja, dari Nggak bisa Bang, harus ada pembuktian Bang. Kalau Iya. cuma di mulut Bang ngapain Bang? harus ada uang baru kita bisa mengasihi. Bukan harus ada uang pembuktiannya. Apa ya Bang membuktikan Abang mengasihi aku coba? Gimana cara Bang bukti mengasihi aku? Itu dari hati kita Bu, kita perlakuan Aduh, baik. kalau masalah hati, masalah rohani nggak usah dibahas di sini Bang. Kalau dalam Ini hati kan rohani. aku Ini- mengasihi seluruh alam Bang. Kita buktikan aja Bu dari kasih sayang kita. Makanya 200 Bang. 200. Mana tahu nanti suatu saat kita jumpa nggak atau asik. gimana, berarti takut Atau aku nih yang ngirim nih. Aku yang ngirim nih. minum. Aku yang ngirim. Nggak usah Bu, makasih. Aduh. Kadang-kadang contoh Bang Milo nih bilang, saya support Unirifa. Nah, Bang Milo membuktikan, Unirifa nanti kalau ada buku yang mahal, bilang saya kalau mau beli ya. Nggak banyak. Laki-laki tidak berbicara Bang, transfer. Nggak usah banyak cerita laki-laki itu Bang. Yang berbicara tuh perempuan. Capek kali lah aku jalan ke sana ke sini kemana. Laki-laki tidak bercerita Bang, laki-laki transfer. Nanya nomor rekening Unirifa. Gitu. Laki-laki. Gitu ya Bang. Iya Bu. Abang mengasihi saya? Mengasihi saya Iya, Bang? betul. Mengasihi 200. semua. 200. Bukan Ibu, saya kasih semua penonton ini. Bagi si Lab- Oke, 200 1,7 dikali 200 berapa itu? Berapa tuh? 2 juta, 3 juta 400. Aduh, berat, sulit teman, sulit. Calvin apa lagi? Kau udah berapa kali turun naik, nggak ada pun ngomong-ngomong.
Apa? Hah? Naik pun ayammu yang bersuara. Apa maumu? Hei, apa yang kau di sini? Mau buka puasa sudah. Belum lah, ntar lagi aku. Mau concang. Apa? Mau buka puasa. Sok perhatian kali kau. 200 dulu kalau gitu. Boleh, yang penting kau masuk Kristen. 200 modal aku masuk Kristen. Kau Murah 200.000. Kalau kau mau, tidak dipaksa. 200.000 kok. Aduh. Kau kan yang minta. Kau 2 miliar aja belum tentu aku terima 200.000. Kenapa kau minta 200.000? Ya katanya kau perhatian sama aku. Orang Kristen itu kan orang. Kau minta Kau baca dalam Lukas pasal 30. Jangan menolak ada orang yang meminta kepadamu. Kalau kau mau, kalau kau tidak mau, tidak dipaksa. 200.000 ditawarinya pula awak nyembah Tuhannya. Dada aja. Ya, Calvin, Kau ada yang minta pertanyaannya. kan 200. Jengkol, Bentar. tunggu dulu si Jengkol dia dulu. Jengkol. Apa lagi masalahmu Jengkol? Banyak kali masalahmu ku tengok Jengkol, ha? Jengkol. Apa lagi? Shalom Aleichem, selamat sore teman-teman. Ih, kasar kali kata-kata si Elsa ini ya. Dia perempuan loh. PEPEPW mu 200.000 Rifa. Elsa. Kelihatan kualitasmu BDW ya. Adalah. Ya. Kalau Apa Jengkol? Unirifa sebenarnya gimana sih, katanya beneran janda atau masih punya suami? Inilah Jengkol ini. Kenapa kau? Mau ngelamar aku kau? Enggak, aku pengen tahu aja Kak, bener gak gosip Ya orang ngapain gitu? kau nanyain aku? Mau janda mau enggaknya? Aku janda bersuami ya. Apa kau? Janda berlaki aku. Puas kau? Apa itu janda berlaki, maksudnya gak ngerti aku. Inilah kau. Nggak usah kau urusi orang lain. Apa yang mau kau tanyain? Nanyain pribadi pula lah si Jengkol ini. Aku nanya baik-baik Kak Unirifa, kalau aku Nggak ada urusannya dalam untuk merubah. Nggak ada urusannya sama peradaban. Mau aku janda, mau enggak. Tidak ada urusannya dengan keakademisan. Nggak perlu juga aku harus menjawab. oh gitu, ya udah gak apa-apa kalau gak bisa. Apalagi pertanyaan di luar itu? Kan Jengkol? kemarin aku debat sama Bang Juma, katanya nggak ada kematian bagi kalian tuh. Gimana itu maksudnya? Nggak ada kematian maksudnya apa? Aku nggak tahu. Kalau kau buat debat sama Bang Zuma, tanya Bang Zuma, jangan sama aku. Apalagi? Iya, mana dia ya? Gak naik ke sini. Kau carilah sana. Kau telepon dia. Suka kau sama Coba Bang Zuma? coba Kak, Ih, coba Unirifa kan kalian kan memang memasuki neraka ya, mendatangi neraka kan kalian, memasuki kan? termasuk Yesus. Pokoknya asal orang mendatangi nanti. Asalkan orang. Kecuali Tuhanmu bukan orang. Kok Yesus kan nggak ada di Alkitab, di Al-Quran. Orang nggak dia? Dia itu Tuhan, Bukan orang. manusia yang bergelar Tuhan. Bukan orang. Manusia bro. Iya manusia tapi Tuhan. Ayo udahlah. Manusia yang dituhankan. Oke. Berarti dia masuk neraka nanti. Ya enggak, karena dia Tuhan, kok dia yang menghakimi, kok dia pula yang masuk neraka, gimana? Karena dia dituhankan. Coba, memang Isa Al-Masih bukannya menghakimi. Isa Al-Masih bukan menghakimi, karena setiap nabi itu menjadi saksi untuk umatnya. Nabi Isa Al-Masih itu menghabisi kau, kerabat-kerabatmu, menghancurkan salib. Tapi iya kan Isa bakal datang kedua kali kan, membunuh Dajjal dan menghakimi orang-orang yang nggak Bukan percaya kepadanya menghakimi, kan? berterus terang, nggak nampar muka kau. Udah aku bilang aku nggak pernah aku Tuhan, kapan aku ngaku Tuhan? Kau fitnah juga aku dasar kau. Aku udah bilang aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kau bilang aku bangkit sendiri, mau tampar kau aja kau lebih penyesat kau gitu. Gitu. Tapi gitu, kan gitu. BTW tadi salah ya. Kalau Yesus itu nggak mati, dia hidup lagi, dia bangkit. Kan naik ke Hah? surga dia bangkit. Jangankan Yesus, aku nanti kalau mati juga bangkit lagi aku.
Hah? Apa hebatnya Ya, Yesus? tapi- Yang hebat itu aku. Kalau aku mati besok, aku dibangkitkan mungkin ratusan atau ribuan tahun kemudian. Yesus 3 hari bangkit, orang koma aja ada yang sebulan bangkit. Apa hebatnya Yesus coba? Ya buktinya Ada orang di rumah sakit, kau mau tahu beritanya? Ada orang koma berapa bulan itu bangkit dia. Itu hebat tuh. Contoh, nanti kalau aku mati, dibangkitkan aku. Apa hebatnya Yesus bangkit cuma 3 hari? Banyak orang yang udah bangkit. Buktinya- Mati suri pun ada. buktinya Mr. M aja masih membusuk gak bangkit-bangkit. Ini kutunjukkan kau dalil. Dagingnya para nabi itu dalam Islam tidak membusuk, bahkan tidak dimakan oleh. Ini mungkin mama Tuhanmu mungkin yang membusuk Iya, dagingnya bangkit dan nggak? Paulus. Bangkit tapi nanti. Bangkit nanti. Iya, ya, itu namanya nih. belum bangkit, Uni. Memang Kalau belum Yesus kan bangkit. beneran bangkit. Mana? Coba siapa yang melihat dia bangkit dari kematian? Tunjuk data. Gak usah mencerita. Dia menampakkan diri kepada para rasul Tunjuk muridnya. data yang melihat dia bangkit dari tidur. Iya bisa jadi dia kan pingsan 3 hari, terus bangun. Kau bilang dia bangkit dari kematian. Mana tunjuk data kalau dia mati betul-betul? Siapa yang memvalidasi dia mati? Siapa yang telah ngetes nafasnya gak berbunyi baru? Siapa? Banyak bicara kau di sini. 1 Yohanes 2 Baca, ayat 1. baca. Ya, kita buktikan dulu. Ini paling dasar ini. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita punya seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. 1 Petrus 8 ayat 13, 1 Petrus 3 ayat 18. Yang kutanya tahu nggak tadi apa? Yesus bangkit, Siapa yang Yesus melihat bangkit, kan? Tuhanmu itu bangkit dari kematian? Karena kalau bangkit ada orang tiba-tiba tidak bergerak badannya, ya kan? 3 hari terus dia bangkit. Dari mana kau tahu dia bangkit dari kematian? Bisa jadi dia pingsan 3 hari capek bawa salib karena minum anggur asam dia teler mabok 3 hari 3 malam mabok. Okey, kan kalau kita percaya pada kisah Pontianak. Bentar, aku aku harus selesaikan dulu. Diam dulu Bang Milo lagi Bang, ngomong. Bentar dulu Sikit je. kau orang Islam ngomong kau potong emang gak ada. Berkaitan, Kau jengkol. tapi dia lain. Sikit saya tanya begini. Kan kalau dalam kepercayaan yang tentang hantu itu kan, ada hantu pocong, ada hantu Pontianak atau sunda bolong gitu kan. Kalau dia mati pakaiannya apa? Contoh dia mati di kafan, maka dia bangun jadi pocong. Kerana dia ikut waktu matinya. Okey. Jadi persoalannya, kalau betul Yesus itu mati, jadi dia bangkit tu dia pakai apa? Adakah seperti pocong? Sebab ketika matinya di kafan ni kan. Betul atau tidak? Mungkin Uni boleh jawab tu. Terus kan pakai kain kafan ketika dikubur. Sulit. Terus Kain kafan, ganti baju kan? habis itu. Nah, di Lukas Berarti dia pakai 24. kapan? Lompat-lompat Lukas dia. 24. Lompat-lompat dia. Lukas 24 ayat 36. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Siapa yang Dan melihat sementara dia bangkit mereka dari kematian? bercakap-cakap Kau ni nggak- dengan malas aku loh Je, buang-buang tapi waktu. tadi aku kau tanya sama- kebangkitan. Sekarang kebangkitan. Yang kutanya Satu-satu dulu, yang kebangkitan kutanya dulu. yang melihat dia bangkit, yang melihat dia bangkit dari kematian pertama sekali. Orang melihat dia ketika dia sudah Tahu nggak arti jalan-jalan. bangkit? Bangkit itu Bangkit orang kan- yang dari tidur bangkit. Orang bangkit dari tidur, bangkit dari duduk. Jadi yang tadinya geletak, astaga, bukan. bangun. Bangkit itu artinya hidup lagi. Nah, Astaga, mana pantasan bukti nggak kalau dia nyambung. ya makanya mana bukti kalau dia mati? Siapa yang memastikan kalau dia mati siapa? Siapa yang tukarkan bajunya tu? Iya, siapa yang memastikan? Oh, ditengok. Oh, udah gak ada napas, saudara. Menurut sejarah ilmiah, saudara, ini Kalau artinya telah Yesus berpisah mati, ruh banyak sama ayatnya. yang 1 Petrus 3 melihat ayat dia 18. mati. Yang memvalidasi. Kau tahu nggak? Kau pernah ngeliat orang kecelakaan? Apakah kalau kau lihat orang kecelakaan yang tenang aja udah nggak bergerak itu udah pasti mati? Bisa kau tengok dari jauh orang, oh udah mati dia. Bisa kau pastikan? Tidak. Dari gini Kalau loh. untuk Oke. nggak ngerti nih orang ini. Udah. Malas aku batal puasaku. Penting kau. Tengok. Tuhan kau mati. Kan nggak Udah jelas Tuhan kau sekali mati ya. si Rifa Udah ini. Tuhanmu mati. Iya, Tuhanmu mati. Udah. Tuhanmu Yesus mati dikubur udah. kan? Tadi kau ngakuin nggak Iya, Yesus Tuhannya dikubur? mati. Ya Tuhanmu dikubur. Inilah Ya, Cuni Tuhanmu Rifa ini dikubur. selalu lari kalau debat sama Jeff Colby karena Iya, emang takut aku jengkol. nggak sanggup. Nggak sanggup memang. Kau hebat. Hebat kau. Lebih hebat kau daripada Yesus. Ya bagus lah kau ngakui kehebatanku. Tapi aku nggak Iya, lebih hebat lebih dari hebat Yesus. dari Yesus hebat Tuhan. kau dari Yesus. Yesus aja. Boleh, kan? Yesus Baru aku Yesus masih lebih hebat. ngomong 2 Kau lebih kata hebat udah dari Yesus. dipotong aja. Iya, kau lebih hebat dari Yesus sudah. Ya, Bang Milo, Bang Milo. Apa kan lagi satu kalau kita tengok di Alkitab itu ketika dia bangkit itu bukan dia saja bangkit. Ramai lagi. Di kuburan semuanya bangkit kan? Ya. Bukan dia seorang.
Nih ya, saya mau nunjukin hadis sahih nih buat umat Islam ya. Ini counteran atau pembelaan terhadap fitnahan Oten mengatakan Nabi kita tuh jadi bangkai ya. Nauzubillah min dzalik ya. Perhatikan ya. Ya, Kalau saya Muhammad nggak Tuhannya, kenal aduh, Oten nggak kenal kau diamlah. Kau birahi kali loh. nggak kenal Isa. Memang nggak ada adab anak ini loh. Tengok nih ya. Dalam Sunan Nasai nomor 1357, perhatikan teman-teman. Ini adalah informasi tentang jasad para nabi. Hari kalian yang paling utama adalah hari Jumat, karena pada hari itu Nabi Adam dicipta. Pada hari itu beliau diwafatkan. Pada hari itu ditiupkan trompet menjelang kiamat. Pada hari mereka dijadikan pingsan. Maka perbanyaklah salawat kepadaku, karena salawat kalian disampaikan kepadaku. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin salawat kami bisa disampaikan kepada anda sedangkan anda telah meninggal? Atau mereka berkata, telah hancur tulangnya. Beliau berkata, sesungguhnya Allah Azza wa Jal telah mengharamkan bagi bumi untuk memakan jasad para nabi. Tuh, paham kalian? Siapa itu? Kami nggak kenal Isa. Apalah kau digici, turun kau. Nyah kau iblis. Jadi Kristen aja kau terus. Bangga aku kalau kau jadi Kristen ya. Aku pengen orang-orang Kristen tuh kayak kau semua ya. Aku pengen semua orang Kristen tuh kayak Darni, kayak kau, kayak Kiamat, kayak Agatha. Serius. Pengen aku. Malah aku kaget, shock aku kayak Pak Jerry Bulolo. Itu kaget aku tuh. Hah? Kok bisa dia ini kayak gini ya? Ternyata bisa-bisa dia mungkin dia nggak pernah makan B2. Kayak Edisa. Aku pengen semua orang Kristen tuh kayak gitulah. Aku mau berbuka dulu. Ustadz Arif. Ustadz Arif mau di-close dulu nggak? Di-close dulu aja kali Ustadz Arif ya. Karena saya mau istirahat juga, mau buka. Ustadz Arif. Oke lah, aku tutup sendiri ya. Ya, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ya, saya closing statement ya, saya turun, saya mau buka. Ya, tutup aja. Saya lagi cari takjil ini. Ya, semoga Allah ampuni saya ketika ada lisan saya yang mungkin saja menjadi asbab perhujatan kepada Allah dan nabi-nabinya, malaikatnya dan juga Al-Quran ya. Semoga Allah ampuni saya. Di mute aja sadari, biar saya closing statement. Semoga apa yang kita lakukan ini dalam menjalankan program pemerintah mencerdaskan anak bangsa diridhoi oleh Allah, sehingga menjadi wasilah kita untuk mendapatkan amalan soleh jariah, dan juga teman-teman muslim semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari apa yang saya lakukan, apa yang saya sampaikan. Jangan percaya saya, tapi ujilah apa yang saya sampaikan. Kemudian biarkan orang Kristen yang memilih untuk Kristen tetap Kristen, hargai saja, bukan hargai, biarkan lakum dinukum waliyadin. Kemudian tetap beri edukasi kepada mereka yang ingin tahu ilmu, apalagi ya, jangan memulai untuk membuat orang lain emosi sehingga menghujat agama kita, karena itu dilarang oleh Islam. Apalagi ya, oh ya, Al-Quran larang untuk duduk di komal-komal penghujat karena kita sama saja dengan mereka. Jadi jangan nonton penghujat.